Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selama ini sedikit ada kesalahpahaman dan akhirnya menimbulkan kerisauan di kalangan seluruh honorer yang sudah melamar P3K tetapi berbagai persoalan dihadapi. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya sarankan ke kita semuanya mengenai informasi yang terpopuler, salah satu di antaranya mengenai jumlah pelamar P3K 2024. Dikatakan bahwa alhamdulillah ada angin segar dari Senayan untuk honorer. Nah, Bapak Ibu, honorer yang saya hormati, ini informasi yang beredar sejak pelantikan Pak Presiden Prabowo Subianto, itu pada Minggu 20 Oktober 2024. Nah, supaya lebih jelas, apa kira-kira kabar gembira atau angin segar untuk Bapak Ibu honorer sejak pelantikan Pak Presiden Prabowo? Mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nah, sebagaimana disampaikan bahwa ada angin segar untuk honorer dari Senayan. Simak informasinya. JPNN.com Jakarta. Selamat pagi pembaca setia JPN.com. Hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu 19 Oktober tentang update jumlah pelamar P3K bikin banyak honorer berkecil hati. Ternyata ada angin segar dari Senayan untuk honorer hingga Prabowo masuk majalah Time. Simak selengkapnya. Nah, ternyata Bapak Ibu, mari kita ikuti informasinya ya supaya lebih jelas apa kira-kira 5 poin berita terpopuler terkait dengan honorer dan salah satu poinnya ada angin segar untuk honorer. Pertama, formasi P3K 2024 terbatas. Angin segar dari Senayan untuk honorer. Pendaftaran P3K 2024 dipastikan tidak akan mengakomodasi seluruh honorer atau non-ASN yang mencapai sekitar 1,7 juta. Memang para honorer yang mendaftar tetapi tidak mendapatkan formasi dijanjikan akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun, seperti diatur di sejumlah regulasi yang sudah terbit, pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu juga memerlukan proses tersendiri, antara lain melalui usulan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Hal yang kedua, update jumlah pelamar P3K 2024 banyak honorer berkecil hati, gegara salah informasi. Nah, bagaimana ceritanya ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Sudah jelas bahwa salah informasi tentunya ini perlu ada kelurusan informasi terkait dengan kesalahpahaman ini. Dikabarkan jumlah pelamar P3K 2024 di pemerintah Kota Mataram ini khusus Bapak Ibu untuk Kota Mataram, tentunya begitu juga dengan daerah lain. Ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga Kamis 17 Oktober mencapai 1.080 orang. Jumlah pelamar P3K 2024 tersebut sudah lebih dari separuh jumlah honorer di Pemkot Mataram yang punya hak mendaftar di gelombang pertama. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram BKPSDM Kota Mataram Taufik Priyono memprediksi jumlah pelamar masih akan bertambah. Ini informasinya Bapak Ibu per 19 tentunya karena penutupan tanggal 20, maka harapannya dalam rentang waktu 1 hari itu masih bertambah. Yang ketiga, majalah Time sebut Prabowo catat sejarah dunia sebagai presiden terpilih. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah presiden terpilih Indonesia 2024-2029. Tentunya ini dengan perolehan suara terbesar melalui pemilu langsung sepanjang sejarah dunia. Hal ini berdasarkan artikel berjudul How President Prabowo Subianto is Trained
Eastern Indonesian Future yang diterbitkan majalah Time. Media massa tersebut mencatat tidak ada kandidat presiden di seluruh dunia yang perolehan suaranya melebihi Prabowo Subianto sebesar 58%. Ini satu kebanggaan tersendiri pada Pilpres Indonesia 2024 yang dimenangkan oleh Pak Prabowo Gibran. Yang keempat, ratusan organisasi relawan gelar tasyakuran dan doa bersama menjelang transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo. Menjelang transisi kepemimpinan politik nasional pada 20 Oktober 2024, ratusan organisasi relawan pendukung Prabowo Gibran menggelar tasyakuran dan doa di Tugu Proklamasi pada Jumat 18 Oktober 2024. Ketua Umum Pro Jokowi Projo Budiari Setiadi mengatakan tasyakuran ini sebagai bentuk rasa syukur atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun kepemimpinannya yang telah membawa banyak kemajuan bagi masyarakat. Budi bersyukur kepemimpinan Indonesia dilanjutkan oleh dua tokoh bangsa yang tepat, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka, sehingga transisi pemerintahan ini menjadi transisi pemerintahan terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Kita bersyukur Bapak Ibu dengan terpilihnya Pak Prabowo Gibran yang memimpin Indonesia mulai tahun 2024 sampai tahun 2029. Tentu ini adalah lembaran baru bagi Indonesia oleh karena pemimpin yang telah dipilih adalah pemimpin yang tepat untuk memimpin negeri ini, yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih makmur ke depan. Terkait dengan hal ini, informasi sebelumnya disampaikan oleh salah seorang pengurus honorer P3K yang mengatakan bahwa yang berani mengangkat honorer dan P3K menjadi PNS adalah hanya Pak Prabowo Subianto. Kiranya harapan ini bisa terkabul Bapak Ibu. Setelah pelantikan Pak Presiden Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, kiranya seluruh harapan honorer, harapan P3K bisa menjadi satu realita. Demikian dengan harapan rakyat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran di masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto. Mari kita doakan bersama untuk kepemimpinan Pak Prabowo Gibran kiranya menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.